Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu dari SMPN Satu Arjosari, yang kami hormati Bapak Made Wono Sabana selaku calon guru penggerak dari SMPN Satu Arjosari, serta Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan yang ada di SMPN Satu Arjosari yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai lebih lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agung Setio Purnomo. Di sini saya bertindak sebagai pengajar praktik yang membersamai Pak Made Wono Sabana di program guru penggerak angkatan 7. Jadi selama 6 bulan ke depan, insya Allah saya akan bersama-sama membersamai Pak Made ke depannya di program guru penggerak angkatan 7. Dan kali ini kehadiran saya ke SMPN 1 Arjosari ini merupakan dalam rangka pendampingan individu yang kedua. Insya Allah nanti saya akan dijadwalkan selama 6 kali untuk hadir di sekolah Bapak Ibu dalam rangka melihat dan juga membersamai kegiatan Pak Made di SMPN 1 Arjosari. Baik Bapak Ibu, acara pada PI 2 kali ini ada beberapa sesi. Sesi 1, 2, 3 tadi sudah kami lalui dengan berdiskusi. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi keempat. Di sesi keempat ini kita akan berdiskusi bersama-sama terkait dengan prakarsa visi dan perubahan sekolah. Dalam proses pendidikan, Pak Made ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang nanti berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian proses dari belajarnya Pak Made dalam memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah di SMPN 1 Arjosari yang tercinta ini untuk semua murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Meskipun diskusi ini menjadi bagian belajar dari Pak Made, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama nanti ke depannya terhadap visi sekolah SMPN 1 Arjosari atau sekolah tempat Bapak Ibu bertugas saat ini. Sehingga harapan saya nih dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua hari ini bisa terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Itu harapan saya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lanjut dan untuk segera memulai sesi kali ini, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata dan juga berkenan untuk membuka sesi diskusi pada pagi hari ini. Kepada beliau, Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Terima kasih Mas Agung Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu saja Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita harus selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bekerja, melaksanakan tugas yang Bapak Ibu guru bertugas mengajar, mendidik anak-anak, yang pengajar praktek bertugas mendampingi CGP, yang CGP bertugas untuk berdiskusi dan belajar, dan inilah memang benar kita.
Banyak saudara-saudara kita pada hari ini masih belum bisa melaksanakan kegiatan karena sakit. Kita doakan saudara-saudara kita supaya segera sehat. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangannya membawakan kita Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini hari yang luar biasa penting bagi kita. Ini adalah pembelajaran untuk semuanya, untuk pengajar praktek, untuk guru penggerak dan juga kita semua. Bahwa kita ketika sudah membuat visi misi sudah kita laksanakan dulu. Tapi ini waktunya bagi kita untuk kita cek lagi, kita revisi, kita review lagi. Barangkali apakah ada yang sudah dilaksanakan atau perlu dipertahankan atau mungkin harus dikurangi atau perlu ditingkatkan atau belum dilaksanakan harus diubah dan seterusnya. Nah, kali inilah waktu yang tepat untuk kita semua untuk ada guru penggerak. Tugasnya guru penggerak itu menggerakkan kita semuanya sehingga kita selalu belajar dari kita seperti itu. Monggo Bapak Ibu nanti diskusi kali ini dilaksanakan dengan baik dengan tujuan untuk kita bisa lebih baik melaksanakan melayani anak-anak kita. Untuk itu saya langsung buka aja dengan bacaan basmalah kegiatan diskusi visi dan tata perubahan sekolah ini saya buka dan saya mulai. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan ke Mas Madi Worosyabana sebagai calon guru penggerak untuk memimpin diskusi ini supaya segera bisa dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas sambutan dan juga dukungannya terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Baik, ini nanti di sesi diskusi. Yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan tentang pengantar tujuan dari diskusi ini. Jadi, diskusi ini terkait dengan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi, harapannya Bapak Ibu, guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di SMPN 1 Arjosari lewat diskusi bersama Mas Made, harapannya bisa melihat cita-cita dan juga visi dari warga sekolah masa mendatang. Selanjutnya, ini nanti setelah tujuan, Mas Made akan merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah dan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Saya ulangi, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya, bersama-sama dengan Bapak Ibu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Madi Worosyabana. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Sakur selaku pengajar praktik. Oke, Bapak Ibu, rekan sejawat, sebelum diskusi kita mulai, saya ingin menghibur jenengan semua. Saya punya, bukan saya ingin membacakan satu buah puisi. Mantap. Ini puisi ini karya Bung Karno yang sudah membawa proklamasi Indonesia. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia. Karya Bung Karno. Jika aku berdiri di Partai Loyo, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai ngelihat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah mengumi, menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguni, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung,
Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tanpa Perahu, Gunung Geledak, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Puisi ini yang mengantarkan kita nanti akan masuk ke bagaimana kita berdiskusi, membedah visi misi sekolah ini, berdiskusi dengan jenengan semua rekan-rekan sobat sejawat demi kemajuan sekolah kita dan demi tercapainya visi sekolah kita. Ya, sebelum proses diskusi kita mulai, ada sedikit video yang saya tampilkan tentang sekolah kita. Ini ada beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan bersama siswa-siswi kita. Nah, ya, itu video singkatnya. Jadi dengan visi misi kita yang ini Bapak Ibu, ya, itu visi kita adalah terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, santun dalam informasi, berbudaya nasional, dan peduli lingkungan. Ini visi misi yang telah kita sepakati di sekolah ini, ya. Dan mari kita bersama-sama setelah melihat visi misi tadi, kita melengkapi kalimat penumpang ini. Tentunya kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, itu kita telah mengidentifikasi murid-murid kita, telah mengidentifikasi aset-aset di sekolah. Jadi aset di sekolah seperti kita ketahui dulu sudah disampaikan oleh senior saya, yaitu Bu Karya. Ada dua, aset biotik dan aset abiotik, ya. Jadi aset yang hidup dan aset yang tak hidup. Kita sudah mengidentifikasi, terus kita merumuskan visi kita. Nah, sekarang kita coba untuk melengkapi kalimat penumpang ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya ingin monggo Bu Indah, mungkin bisa Bu. Kita memimpikan murid seperti apa?
peduli terhadap lingkungan, dan berani mewujudkan apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Seperti itu Pak Mada menurut saya. Iya, benar sekali ya. Jadi itulah jawaban yang diutarakan oleh Bu Ina. Jadi kita ini membuka murid yang seperti yang berakhlak mulia, belajarnya bahagia, menyenangkan, sehingga anak-anak itu ketika belajar itu mereka akan senang, akan menikmati proses belajar itu, sehingga nanti akhirnya mereka akan menjadi siswa yang unggul dan berprestasi. Berikutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah, monggo Pak Hanum bisa. Kita percaya bahwa murid adalah seperti yang disampaikan ya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai potensi, mempunyai bakat. Jadi mempunyai potensi diri, bakat, dan kodrat alam. Selanjutnya juga ada kodrat zaman sekarang yang seperti apa itu. Jadi, saya ulangi, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai potensi diri, bakat yang perlu didampingi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali materi habis tadi. Jadi kita percaya bahwa murid adalah suatu anak yang dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kita sebagai pendidik, kita sebagai apos, kita membuat visi misi ini, kita mengimplementasikan visi misi ini, menuju visi misi ini kita harus menyesuaikan juga apa kodrat anak-anak kita. Kita tidak bisa menyamakan kodrat anak zaman dulu kita bawa ke kodrat zaman sekarang, nggak bisa. Seperti dulu ujian ya tetap kita pakainya pensil kertas misalnya ya. Sekarang kita harus mau tidak mau harus mulai bergeser ke IT karena divisi kita ini juga tertulis adanya cerdas dalam teknologi. Nah, cerdas dalam teknologi ini sangat amat berkaitan dengan yang namanya tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa seperti itu. Baik, kita coba melengkapi kembali kata-katanya. Di sekolah kita mengutamakan, coba Pak Rahid mungkin bisa Pak ya, itu Pak di sekolah kita mengutamakan yang pertanyaan ketiga itu Pak, coba kita sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mahdi selaku calon guru, semoga juga disampaikan oleh Pak Guru dan juga Pak Kepala Sekolah yang juga dibimbing oleh Bu Indah. Terima kasih.
sedikit menyampaikan apa yang ada. Kalau tadi sudah disampaikan secara gamblang panjang lebar, maka saya juga melihat visi-misi sekolah yang ada di papan visi-misi sekolah. Sehingga kalau saya baca dari awal mulai visi-misi sekolah itu, ternyata kalau ini nanti dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis sesuai visi misi, maka insya Allah nanti ini akan melengkapi dan akan mengutamakan pelayanan terhadap siswa-siswi di SMP ini. Jangan gitu Pak. Intinya. Oke, jadi Pak Praid berpendapat tadi rekan-rekan. Jadi di sekolah kita mengutamakan siapa sih? Nah, ya, itu yang benar Pak Praid. Jadi kita itu sekolah mengutamakan siapa? Kita ini datang ke sekolah itu untuk siapa sih? Apa untuk kepala sekolah, apa untuk kepala dinas? Tapi teman-teman sudah sadar, sudah mengetahui bahwa kita itu datang ke sekolah untuk siswa, untuk menghambat ke anak-anak kita, peserta didik kita. Itu tugas kita yang utama. Jadi kenapa visi misi ini dibuka? Visi misi ini dibuka bukan untuk siapa-siapa, ini untuk siswa sebenarnya. Nah, setelah mengetahui sekolah kita mengutamakan siapa, kita coba melengkapi pertanyaan kedua. Pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Dewi bisa, tapi Bu, pertanyaan keempat itu Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai dengan merujuk pada pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan wahana atau tempat untuk mencari ilmu, tapi tidak hanya itu, karena di sekolah itu juga wahana sebagai pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu guru memberikan ilmu dan juga Bapak Ibu guru mendidik, mengembangkan atau membiasakan berkarakter, pembiasaan yang baik seperti yang sudah kita lakukan bersama, banyak sekali diantaranya, yaitu berjabat tangan, senyum sapa, kemudian berdoa sebelum belajar, membaca Al-Quran dan lain-lain. Jadi siswa kita sadar betul bahwa sekolah ini adalah sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan juga membentuk karakter. Dan kita semuanya menyadari semua itu akan tugas kita sebagai pendidik, juga sebagai pengajar, menyampaikan ilmu. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban dari Bu Dewi ya, melengkapi kalimat lengkap. Murid kita sadar betul bahwa mereka sadar bahwa mereka itu ke sekolah itu nyari apa tuh? Nah, nyari pengalaman, nyari ilmu. Dari sekolah itu mereka buat sebagai tempat belajar. Walaupun sekolah bukan satu-satunya tempat untuk belajar. Mereka bisa belajar di mana saja, anytime, anywhere, anytime, di mana saja, dimanapun, waktunya kapan saja lah. Bu Dewi sebagai bahasa Inggris tersenyum dari bahasa Inggris saya luar biasa. Jadi betul ya. Jadi teman-teman juga sudah menyadari ya bahwa sekolah itu adalah tempat belajar yang baik. Jadi kita ini sebagai petani, kemarin sudah saya jelaskan, kita sudah bahas bersama panjang lebar di budaya positif kemarin. Kita menganalogikan diri kita sebagai petani, bagaimana kita memupuk si bibit-bibit ini di sawah ini. Sekolah ini kita ibaratkan sawah, bagaimana si siswa-siswa ini kita tumbuhkan, kita kembangkan mereka sebagai potensinya. Oke, berikutnya kalimat lengkap berikutnya coba kita lengkapi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kalian coba mau melengkapi? Coba saya tanpa penunjuk, monggo. Wah, Pak lain lagi siap. Siap. Oh, ya. Pak Munir. Terima kasih
Pak Baik, ya saya coba bahwa orientasi semua warga sekolah ini, baik murid, baik guru, baik sistemnya melalui visi misi yang dibentuk dan dibangun untuk dilaksanakan setiap hari, tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk siswa atau murid kita. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Atau jawaban yang singkat tapi terasa sangat padat dan mengena sekali. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Di jawaban Pak Nur ini, Pak Nur itu orangnya seperti itu. 7 poin. Ya. Kita warga di sekolah ini hadir untuk melayani si siswa tadi. Seperti dari poin-poin di atas, kita itu cuma melayani, menghamba pada siswa. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kalimat yang terakhir coba kita lengkapi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin Pak Budi bisa ya ngomong Budi. Terima kasih Pak Madi. Jadi yang disampaikan oleh Pak tadi menjawab pertanyaan tentang pelayanan di sekolah. Jadi melayani yang terbaik bagi siswa. Untuk melayani itu kita butuh formula. Seorang guru warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru maupun dari tata usaha, memerlukan formula. Kalau saya bisa mengatakan itu semacam IKK. Jadi ada inovasi yang pertama, yang kedua adalah kerjasama dan juga kolaborasi. Jadi ada kerjasama kolaborasi yang memunculkan inovasi sehingga pelayanan terbaik itu benar-benar nanti dirasakan oleh semua warga sekolah, khususnya adalah untuk para berdiploma, para siswa, para peserta didik di SMA Negeri 1 Arsusari. Mohon Pak Wadi. Iya, jawaban yang luar biasa juga dari Pak Budi. Tepuk tangan untuk ini. Ya, jadi memang sekolah kita ini senang sekali untuk membuat singkatan-singkatan ya. Ada si Bapak kemarin dari Pak Kimpol, sinau bareng-bareng. Nah, terus ini tadi saya perhatikan IKK. Iya, mantap. Apa itu tadi? Inovasi, ada kerjasama, ada kolaborasi. Ada juga kolaborasi. Kalimantan KKN. Oke, jadi kalimat rumah sudah kita penuhi semua dari jawaban dari sumbangsih curah pendapat dari Bapak Ibu rekan Jawa semua. Jadi visi misi kita ini, nah kita selanjutnya akan mencoba membedah visi misi kita sudah berjalan atau belum. Kalau sudah sejauh mana, kalau belum apa saja yang belum. Coba kita tengok pertanyaan ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid tentunya? Karena semuanya tadi ya ujung-ujungnya goalnya kan untuk murid. Nah, sudah belum? Coba saya minta pendapat dari jenengan. Mungkin Bu ini tadi Bu Anggrek, coba Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jawabannya sudah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena visi yang dibuat itu sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid kita. Terus karena kita itu menginginkan siswa yang unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, karena mau tidak mau tentunya siswa kita harus kita persiapkan untuk menghadapi gempuran teknologi yang sangat deras sekali di masa sekarang ini. Namun demikian kita juga harus mempersiapkan siswa-siswa kita agar mereka tetap santun bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut dengan baik, dengan bijaksana, sehingga mereka bisa memilah mana yang baik dan mana yang dan mana yang buruk. Kemudian kita juga selalu membuat siswa kita tetap memiliki jati diri dengan mengajarkan budaya-budaya nasional, dan tentunya tidak lupa kita juga harus membuat mereka peduli terhadap lingkungan, karena pada akhirnya lingkungan itu pada akhirnya akan membentuk jati diri siswa
dan tanpa siswa bisa memelihara lingkungan tersebut tentunya tidak akan bisa dengan baik. terima kasih. Mantap. Oke, baik. Ya, keluarga ini dilengkapi oleh beberapa temannya luar biasa. Memang seperti ini, kalau kita diskusi itu ada seperti ini. Ketika kalimat atau pendapat satu orang kita sokong bersama, kita lengkapi, karena kita di dalam diskusi itu tidak ada yang namanya salah, tidak ada yang namanya menang kalah. Karena diskusi itu kita tadi loh, IKK. Kerjasama itu paling penting. Kalau kita saling kolaborasi, ya. Jadi apakah di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Setuju? Sudah. Oke. Karena tadi dijelaskan Pak Danebar dengan sangat jelas dilengkapi dengan teman-teman yang lain. Bu Anggreni mencoba menjawab, terus dilengkapi dengan Pak Budir dan rekan-rekan yang lain. Bahwa intinya sekolah ini sudah sesuai dengan cita-cita murid. Kita mengarahkan murid untuk unggul dalam prestasinya, mampu bersaing di dalam teknologinya, dan juga mampu menjaga lingkungannya. Lingkungan itu bukan hanya lingkungan yang hidup saja, bukan hanya mungkin pepohonan atau apanya, tapi kulturnya. Kita di Arjosari ini sudah kulturnya adalah kultur keagamaan. Jadi bagaimana murid ini tetap menjaga identitas dia sebagai orang Arjosari. Yang cukup dikenali masyarakat luas bahwa Arjosari itu adalah tempatnya para santri berkumpul atau tempatnya nyantri. Jadi secara tidak langsung anak-anak juga tidak boleh kehilangan jati diri sebagai santri dalam tanda kutipnya. Walaupun sekolahnya bukan di kota, tapi identitas dia sebagai santri itu tetap harus mengalir dalam darah mereka. Jadi seperti itu, gitu. Nah, setuju ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sekarang sikap kita. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Saya ingin minta pendapatnya dari guru BK, Budik, yang secara tidak langsung sangat sering bersentuhan dengan orang tua biasanya. Terima kasih Pak Wade atas waktunya. Menurut saya bagaimana sikap dan perilaku yang sudah untuk menuju ke visi. Yang pertama yaitu dari guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah itu di dalam kelas itu sudah melatih anak untuk sikap berdoa sebelum pelajaran. Kemudian juga selain itu di siang hari kita juga melatih anak untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian juga kita berusaha untuk ramah terhadap anak, memberikan waktu ketika anak curhat kepada BK. Kita membuka diri apapun masalahnya. Kita menempatkan diri sebagai sahabat, kadang sebagai sahabat, kadang sebagai orang tua, sehingga anak nyaman untuk datang ke ruang BK, sehingga masalah bisa kita selesaikan. Beberapa yang terkendala, merasa nyaman dan merasa kembali bisa belajar dengan teman-temannya. Tidak ada istilahnya, oh itu anak nakal, oh itu anak bersalah. Kita mengajak mereka untuk menyadari bahwa orang itu pernah melakukan kesalahan dan bisa menerima memberi waktu untuk anak yang bersalah kembali menjadi anak yang normal seperti biasa. Kemudian untuk yang lain, kami dari sekolah itu juga melatih anak untuk masuk tepat waktu. Kemudian juga beberapa Bapak Ibu guru sudah memberikan pelayanan yang maksimal dengan memberikan berbagai metode. Kemudian juga dari orang tua di dalam grup itu sudah terbentuk partai. Jadi partai. Jadi jika dapat masalah tentang putra putri mereka bertanya kepada sekolah lewat grup partai. Kemudian pihak sekolah juga akan memberikan informasi, semua informasi tentang datang sekolah melalui grup partai. Kemudian juga ada apa-apa kita kalau bersama di grup partai, kalau misalnya masalah itu kita juga kita akan ada pertemuan bersama CEO. Kemudian juga sekolah
sekolah mendampingi beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Kita dampingi, kita berikan wawasan kepada anak-anak untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, tidak dikucilkan. Kemudian juga kita juga terkait dengan itu tadi, yaitu peduli lingkungan. Tiap berkala kita mengajak anak untuk membersihkan lingkungan. Kemudian tiap pagi kita juga cek anak-anak untuk ini membersihkan kelas, peduli pada lingkungan kelas mereka, mungkin solongan kotor dan lain sebagainya. Kemudian juga dari itu juga untuk peningkatan potensi yang tadi ya Bu dalam presentasi, mewadahi anak dalam kegiatan ekstra sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian juga memberikan beberapa keterampilan khusus. Kemudian dari yang kita lakukan itu ada dampaknya, anak menjadi lebih disiplin, kemudian juga paham akan kebersihan, dan mereka juga akan belajar dengan penuh bahagia, menunggu Bapak Ibu guru dengan sangat antusias. Wah, seperti ibaratnya menunggu sang kekasih datang. Oke, luar biasa. Kalau kata-katanya guru memang seperti ini. Guru BK itu kata-katanya luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Bu Neng, luar biasa. Dulu di atasnya tek begitu nyampe akhir, wah rasanya kena banget di AJG. Itulah ciri khas guru BK. Sebenarnya saya pengen ada tambahan dari rekan-rekan, mungkin bukannya bisa nambahin, karena jadi kan biasanya sangat sering aktif sekali di parenting dan juga sebagainya. Terima kasih Bapak Madir Sabdana, bahwa diskusi kita hari ini sudah luar biasa. Bapak Guru hebat SMP Negeri 1 Adesari sangat antusias dalam membahas visi misi SMP Negeri 1 Adesari, di mana saling melengkapi, di mana saya hanya akan mungkin melengkapi, menambahkan dari beberapa yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Keterlibatan orang tua itu sangatlah penting ketika kita menjalankan visi maupun misi di sekolah. Tadi dikatakan bahwa kita sudah membuat grup parenting luar biasa antar kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian peran orang tua tidak bisa kita anggap remeh. Yang pertama, mendampingi anak dalam belajar di rumah. Karena pendampingan anak ketika di rumah itu luar biasa, waktunya lebih banyak. Kita hanya berapa jam dari 24 jam yang kita berikan kepada anak-anak, guru hanya sekian persennya. Maka orang tua yang sangat dan menentukan kemana anak akan mengarah nantinya. Kemudian juga kita tidak boleh bosan untuk selalu berkoordinasi dengan guru-guru yang lain yang terkait dengan perkembangan anak didik kita. Kita tahu dalam satu kelas rata-rata 32 anak. Anak A pendiam, anak B cerewet, anak C luar biasa, anak D rajin belajar, anak E rajin ke kantin dan sebagainya. Maka ketika kondisi anak seperti itu, maka kita sebagai guru selayaknya untuk selalu berkoordinasi antar guru, terutama dengan guru BK yang bersangkutan. Kemudian juga kita harus berkoordinasi dengan guru terkait tentang perilaku anak di rumah. Bagaimana di parenting itu kita berbicara dengan orang tua, bagaimana belajarnya, kemudian bagaimana disiplin yang dilakukan di rumah, apakah sesuai dengan harapan kita yang di sekolah. Apakah anak sudah melakukan sholat 5 waktu, ataukah anak belajar dengan rutin setiap malam, apakah anak selalu buka HP. Maka itu kita wajib sebagai guru untuk selalu berkoordinasi di grup parenting, menanyakan keadaan anak di rumah. Jadi ada komunikasi atau koordinasi dengan orang tua. Kemudian kita juga tidak lepas bagaimana kita mengenalkan anak untuk cinta kebersihan. Sekolah kita adalah sekolah adiwata, jadi sudah sepantasnya kita memberikan contoh, tidak
kita memberikan contoh kepada anak. Bagaimana kita memilah sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampah yang harus dibuang ke tempat sampah dan sebagainya. Kita berikan contoh, kita berikan tempat-tempat sampah di kelas-kelas kita, di kelas-kelas di mana anak-anak akan bebas membuang sampah, dan disitulah kita tanamkan tentang kebersihan kelas. Kemudian tadi, bagaimana kita menciptakan murid yang belajar dengan bahagia. Ibu bapak yang hebat, SMN Pusat Agusani, kita jangan malu-malu ketika kita punya ide tentang diri kita untuk anak didik kita. Misalnya, mohon maaf, ketika di kelas, ayo tunjukkan senyumanisme buat karya misalnya. Saya selalu mengawali anak itu ketika belajar setelah salah, maka saya akan ayo tunjukkan senyumanisme buat berkarya. Di akhir pembelajaran setelah salah, saya juga mana tunjukkan senyumanisme. Kenapa Bapak Ibu? Saya ingin menciptakan kelas yang bahagia. Jadi anak-anak itu ketika akan mulai belajar dengan kita dalam keadaan bahagia, senang, senyum yang orang dipaksakan. Ketika anak-anak tersenyum bahagia, insya Allah dia akan menerima pembelajaran itu juga dengan senang hati. Gitu. Jadi kalau gurunya datang cemberut, maka anak-anak itu responnya juga kurang. Tapi ketika kita tanamkan, ayo senyum dulu anak-anak, maka saya tadinya mungkin punya beban apa dari rumah, dengan senyum sedikit melegakan, maka pembelajaran bisa kita laksanakan dengan bahagia lagi. Kemudian yang terakhir, murid kita itu kita biasakan menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Ketika kita ke anak-anak itu, mohon maaf, dengan adanya digitalisasi itu kadang-kadang anak-anak sopannya kurang ke kita. Mungkin ini saya juga sudah tanya ke beberapa sekolah lain. Ternyata pengaruh dari gadget itu merubah anak hampir 90% bagaimana etika. Tetapi kita sebagai guru, tadi kata Pak Mati bilang, bagaimana kita mengarahkan anak sesuai kodrat zaman. Kita tidak mungkin ojo dolanan HP, tidak. Karena kita belajar sesuai kodrat zaman. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru mengarahkan anak didik kita. Piye caranya nganggo gadget sing bener? Kok nggawa pole berapa lama? Gadgetmu, HP-mu silahkan di-password, tapi wong tuamu kudu ngerti. Jadi ketika anak tidur, orang tua membuka HP-nya. Password apa itu juga ini apa nih di HP anak. Itulah. Jadi kita jangan alergi terhadap perkembangan zaman. Seperti divisi kita tadi adalah unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakasek yang sudah memberikan teknologi yang luar biasa di sekolah kita. Yang kemarin salah satunya adalah pembuatan roket ya Pak? Roket ya, Pak Sugianto yang luar biasa dari guru IPA sudah membuat roket air, dan ini nanti di praktek ujian juga akan membuat inovasi yang luar biasa juga bagi sekolah kita yang kaitannya dengan teknologi. Demikian Pak Made, jadi kita sebagai guru jangan alergi terhadap teknologi. Demikian saya kira visinya sudah luar biasa kita laksanakan. Mungkin dari Bapak Ibu juga akan menambahkan yang lainnya, atau mungkin sedikit Pak Made. Kalau dari visi itu terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, santun dalam informasi, berbudaya nasional dan peduli lingkungan. Itu sudah kita terapkan. Tapi mungkin seandainya teman-teman ada yang menambahkan yang lainnya, iya, mungkin di situ kurang kalimat imtak, iman dan takwa. Walaupun di faktanya kita sudah melaksanakan, tadi Bu Nin bilang kita sudah melaksanakan sholat berjamaah setiap minggu secara bersama-sama, kita melaksanakan sholat kita. Tetapi divisi itu belum tertulis secara apa ya namanya? Secara implisit, secara tertulis belum, tetapi kita sudah melaksanakan.
Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa. Tepuk tangan luar biasa. Satu kata yang terucap dari saya, bergumam dalam hati saya. Jadi ternyata luar biasa sekali. Rekan-rekan sejawat ini potensinya, ide-idenya luar biasa. Visi-misi yang sebenarnya sudah terlihat cukup sempurna ini, ya, sudah kita lakukan bersama-sama, kita laksanakan bersama. Ternyata masih ada tambahannya, luar biasa. Temuan-temuan sepertinya yang harus kita gali. Nah, makanya inilah kenapa kita itu harus berdiskusi, Bapak Ibu guru hebat. Jadi inti dari diskusi itu adalah bagaimana kita menemukan sesuatu yang terpendam, mutiara-mutiara yang terpendam itu kita munculkan. Oke, ya, luar biasa. Jadi sudah ketemu ada 16 tadi, nanti coba kita tarik di belakang ya, sambil melengkapi pertanyaan-pertanyaan lain. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, ini tadi sudah ditambahkan banyak sekali, luar biasa. Ini apa ya inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Saya coba minta jawabannya Pak Sigit sebagai wakil kepala sekolah. Ya, terima kasih Mas Made. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi untuk inisiatifnya perubahan yang dapat dilakukan bersama, yang pertama adalah kita harus meningkatkan keaktifan siswa. Jadi siswa kita aktifkan supaya nanti mereka bisa mendapatkan semua yang diberikan oleh guru. Dan yang kedua, kita juga harus mengaktifkan Bapak Ibu guru juga, semua warga sekolah harus diaktifkan, harus berani belajar juga, karena yang namanya nanti ada zaman yang beda itu, yang pada saat Bapak Ibu guru semuanya belajar dengan sekarang kan beda zamannya. Nah, kita harus berani juga untuk belajar, karena katanya berani ngajar berarti harus berani belajar. Kira-kira begitu Mas. Ya, oke. Kembali lagi saya menemukan suatu jawaban yang sangat luar biasa, padat. Ada lagi mau menambahkan Bapak Ibu, jadi Pak Sigit ini tadi gini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Beliau mengatakan, beliau memberikan ide supaya siswa kita lebih aktif lagi. Bagaimana mengaktifkan siswa? Caranya gimana? Ya kita sebagai pendidik ini jangan bosan untuk belajar. Kita harus mengupgrade ilmu kita. Terus kita harus juga peka dengan perkembangan zaman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Karya, bahwa kita tidak boleh antipati dengan kemajuan teknologi, kita tidak boleh. Betul ya, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi mungkin sekarang kita ini harus lebih aware dengan teknologi. Jangan aku aware lah. Wah, teknologi kan asing nongkrong baik, enggak gitu. Apalagi ngumpus, apalagi ada guru yang ngumpus. Ini kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, ini sebenarnya yang lucu tapi sering saya temukan. Kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Kita harus belajar banyak kepada senior kita ini, Bu Enda. Beliau ini tidak bosan-bosannya, dia terus menggali, mengupgrade ilmunya. Dia tidak antipati dengan teknologi, ya. Walaupun sahabatnya luar biasa. Mas aku kan ngaduk laptop roja terus yang luar biasa, tapi antipati laptop terus, ya. Bahkan ya itu sahabat, dia tetap, itu luar biasanya. Bagaimana dia tetap menghilangkan hambatan-hambatan itu dengan menghajar si hambatan ini dengan semangatnya. Saya pikir teman-teman yang lain, rekan-rekan sejawat ini juga seperti itu. Bagaimana kita menghantam hambatan itu dengan semangat kita.
Oke, luar biasa. Pak Sigit, rekan-rekan dan juga luar biasa. Oke, jadi kita melanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi IKK tadi, ini di IKK tadi ya, Pak Budi tadi sudah di depan, dia sudah ketemu dengan IKK, kerjasama, kolaborasi, inovasi ya, inovasi atau intervensi? Inovasi ya, inovasi, kolaborasi sudah ada, dan kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama itu hampir mirip tapi ada bedanya juga. Oke, kita jawab tadi ya Bapak Ibu. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menambahkan idenya? Mari kita untuk keperluan untuk kemajuan sekolah kita. Kolaborasi yang sudah sering. Wah, ini Pak Budi tadi yang menemukan IKK tadi, kita coba dengar idenya. IKK. Jadi dari informasi tentang kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua dan kepala sekolah, intinya adalah kolaborasi warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang sangat penting. Itu intinya dari para warga sekolah, ada guru, orang tua, kepala sekolah. Orang tua di sini bukan hanya sebagai pengurus komite, tetapi orang tua secara langsung. Mereka bisa bekerja sama, mereka bisa memberikan informasi, saling berinformasi apa yang dibutuhkan oleh anak, perkembangan bagaimana, sehingga nanti antara orang tua dan anak itu ada semacam chemistry juga, dan juga kepada pihak sekolah. Jadi intinya perkembangan anak itu selalu dipantau ketika berada di rumah dan juga berada di sekolah, agar satu jalan, satu visi bagaimana anak bisa berkembang sesuai dengan informasi yang didapat oleh guru dari orang tua dan informasi perkembangan yang didapat oleh orang tua dari guru atau dari sekolah. Mata Pak Madi. Oke, matur nuwun Pak Budi. Sebuah jawaban yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kolaborasi dengan orang tua, warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, itu sangat penting dalam mewujudkan si visi ini. Apalagi sekarang kita di kelas 7 ini kita sudah punya kurikulum baru Bapak Ibu. Kita sudah punya namanya kurikulum merdeka. Ini tadi saya mau masuk sini saja, mau ketemu dengan ini di ruangan ini, Pak Pelayan sudah gandeng saya. Apa yang acara mulai esok? Saya bingung. Pulang pagi apa teman? Katanya anak kelas 7 itu katanya ada pertemuan dengan sekolah, mau bertemu dengan wali murid untuk membahas apa katanya? Kunjungan ke terus terkait P5. Nah, ini loh, katanya di grup parenting orang tua itu sudah beredar semacam itu, bahwa nanti anak-anak kelas 7 itu dipulangkan jam 11. Nah, ini loh. Ini seperti ini. Jadi semangatnya. Nah, gosip-gosip seperti ini yang bisa dicetuskan. Anak-anak itu sekarang sudah pandai mencetuskan, misalnya sedikit hoak gitu ke teman-temannya, supaya teman-temannya yang lain oh iya. Nah, ini makanya pentingnya kita berkolaborasi dengan orang tua. Kita punya grup parenting, kita kalau memberikan informasi itu juga sudah harus jelas ya. Dan kolaborasi dengan orang tua ini sekarang ini yang terpenting atau yang harus ditonjolkan, harus sangat meningkat itu di kelas 7. Karena kelas 7 ini kurikulumnya baru, kurikulum merdeka. Banyak kegiatan-kegiatan yang baru, yang bahkan kita sebagai guru saja masih suka meraba-raba apa kegiatannya, apa sebagainya. Nah, dan juga kelas 9 itu akan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Orang tua juga harus kita kasih paham bahwa sekolah lanjutan itu adalah sekolah yang untuk menentukan masa depan si anak. Jangan hanya kita menuruti apa yang
anaknya pengen kesana, tapi kita juga menginformasikan ke orang tua bahwa kalau anak jenengan sekolah kesana itu ini loh konsekuensinya, ini yang didapat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika anak sudah sekolah terus orang tua bingung loh, kok sekolah ini kok seperti ini, kok biayanya segede ini, kok ada tarif yang ini gitu. Jadi jika seperti itu, kita sebagai pendidik juga harus menginformasikan, kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita ini. Nah, sekarang ini apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa kegiatannya, Bapak Ibu? Pak Hanul mungkin ini yang sebagai guru olahraga biasanya banyak sekali pergerakannya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, Pak Hanul. Baik, untuk lanjutannya terkait koordinasi langkah konkret yang dilakukan sekolah dengan orang tua dan perkembangan belajar murid. Bahwa langkah konkret itu harus dilaksanakan. Salah satunya mungkin jadwal sekolah mata pelajaran juga bisa dibangun di grup biar tahu bahwa siswa itu nanti belajarnya kapan, pulangnya kapan, ya. Lanjutannya rancangan waktunya. Di dalam perencanaan satu kepala sekolah guru melaksanakan diskusi terkait keaktifan belajar. Di sekolah kita juga melaksanakan pembagian rapor sisipan itu, kita juga mendatangkan orang tua wali biar tahu bagaimana keaktifan siswa dalam belajar. Kita disampaikan walaupun hanya sisipan tengah semester, kita juga sudah terbukti mendatangkan orang tua bagaimana nanti sekolah bisa tahu, orang tua bisa tahu keaktifan siswa dalam belajarnya. Itu sudah kita laksanakan. Untuk yang kedua, kepala sekolah dan guru membuat rencana meningkatkan keaktifan belajar murid. Dalam pembelajaran di kelas, guru diharapkan juga memilih metode pembelajaran yang sesuai. Ini contohnya ini dari Pak Sigit, Wakaf Info itu memberikan metode pembelajaran juga lewat HP dengan kuis-kuis tertentu. Jadi baik sekali bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru. Kalau olahraga gampang Mas, itu sebenarnya kurikulumnya mau seperti apa ya tetap olahraga, dan di luar ruangan, dan insya Allah anak-anaknya itu aktif. Ya memang satu dua tetap ada yang memang berkebutuhan khusus harus didampingi. Selanjutnya selain itu ada kegiatan ekstrakurikuler, insya Allah juga sudah dilaksanakan setelah pulang sekolah ataupun sore hari. Ekstra ini insya Allah juga sudah mencerminkan keaktifan siswa, keaktifan guru, orang tua dalam mendukung agar semuanya itu sesuai visi misi baik dari sekolah, visi misi Bapak
ibu guru, visi misi orang tua digabungkan jadi satu yang intinya bahwa tujuan belajar siswa bisa tercapai. Saya kira itu, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, Pak Majid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adom. Jadi ada tempat, oh ya, mau ke kue ganda ini. Jadi Satu bentuk kegiatan itu bisa juga kita lakukan memperingati hari-hari besar keagamaan antara orang tua, guru, kepala sekolah dan siswa. Kita memperingati hari besar apa? Bersatu. Jadi kita bisa bersatu bertemu di situ dan bisa membicarakan juga apa-apa. Biasanya Bapak Ibu guru wali atau kita ketemu orang tua kan bisa membicarakan putra putrinya. Dengan itu bisa juga kita melaksanakan kebersihan lingkungan. Pernah ada itu kebersihan lingkungan. Orang tua juga ada, guru, kepala sekolah bersama-sama membersihkan sekolah, lingkungan sekolah. Itu pandangan saya. Iya, terima kasih. Jadi jawaban luar biasa, jawaban Bu Endang penambahan juga luar biasa. Karena Bu Endang ini adalah guru senior di sini dan banyak juga rekan-rekan di sini yang baru mutasi ke sini, jadi belum terlalu paham sejarahnya di sekolah ini. Dan ada juga Bu Endang, kala itu kita ketika anak-anak mau ujian akhir kita datang orang tua terus doa bersama di kala itu ya. Nah, istighosah istilahnya gitu. Pernah juga kita malah kita sudah mengundang Pak lomba kelas itu orang tua sore datang malah menghubungi wali kelasnya, kita kerja bareng membersihkan sekolah itu dan mengecek. Oh iya. Nah itu banyak sekali ternyata paradise situ di paradise surga tersembunyi di sekolah kita ya. Seperti tadi kita tidak pernah tahu kalau tidak ada laporan atau diskusi seperti ini bahwa ternyata pas lomba kelas itu orang tua datang ke sini menghubungi wali kelasnya, ikut menghias kelasnya. Jadi orang tua itu juga peduli bukan hanya kepada anaknya tetapi juga kepada abiotiknya. Jadi tadi sumber daya yang tak hidup juga. Jadi bukan hanya peduli dengan gurunya, mengkritik gurunya, memberikan apresiasi pada gurunya, memperhatikan anaknya. Enggak cuma itu, ternyata kelasnya juga diopeni, mungkin sekolahnya juga diopeni. Jadi luar biasa ternyata bentuk-bentuk kegiatan yang untuk mendukung visi-misi sekolah kita dapat tercapai. Ya, luar biasa. Nah ini terakhir ya. Terakhir ini apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Nah, apa saja yang langkah konkretnya ini? Mungkin ini nanti yang memancing terlebih dahulu langkah konkretnya adalah Pak Waka atau Bu Waka. Akhirnya bagaimana waktunya Pak Waka atau apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Oke, jadi untuk langkah konkret yang dilaksanakan sekolah adalah yang pertama misalnya kita setelah melaksanakan perencanaan, jadi adalah perencanaan dulu kita sekolah kita, baik perencanaan pembuatan SKS, mungkin rencana-rencana buat kegiatan baik di siswaan atau di mana saja di bidang-bidang lain di bidang ada juga dulu. Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatannya, nah terus setelah itu dievaluasi ya, seperti kayak ini visi-misi kita dievaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk ke peningkatan nanti kegiatan berikutnya. Kira-kira kemudian rancangan waktunya ya biasanya kalau kegiatan kayak gini dilaksanakan di awal-awal semester biasanya gitu, tidak di pas jalan lagi. Tapi kalau evaluasi itu kita bisa laksanakan setiap saat. Jadi misalnya satu kegiatan kita evaluasi, kemudian besok pada kegiatan yang selanjutnya itu bisa lebih bagus lagi setelah melakukan evaluasi. Saya kira itu. Oke, Bu Waka mungkin ada kabar dari sudah. Oh, nah ini lagi nih, nanti penasihat kita ini luar biasa. Terima kasih Pak Madam. Untuk langkah konkretnya, kita harus mempunyai program-program dan rencana. Seperti setiap tahun
setahun 2 kali kita membuat jadwal. Itu kan ada jadwal Jumat bersih, itu juga mendukung setiap Jumat dan pertama kedua kita mengadakan kebersihan. Terus di situ juga ada jadwal-jadwal hari besar, itu sudah kita menjadwalkan pada tanggal 18 nanti kita memperingati apa, terus kita adakan dengan balik siapa, kita sudah memiliki program-program. Dengan itu maka kita akan menyesuaikan langkah-langkah kita itu akan lebih tepat dan pasti insya Allah terlaksana walaupun bisa mundur tanggalnya. Seperti itu Mbak, terima kasih. Ya, baiklah luar biasa Pak Sigit juga luar biasa. Jadi saya dengan apa yang dikatakan Bu Jan tadi, saya teringat dulu ngobrol dengan Pak Mulen juga dan Pak Sigit. Kita itu harus punya tanggal-tanggal penting. Nah, jadi saya masih ingat kita punya rentetan tanggal penting dalam satu patok. Ada hari bumi, hari air, ya. Terus yang tidak bisa dilewatkan adalah peringatan 17 Agustus, hari ibu juga ada, hari Kartini dan hari-hari banyak lainnya. Nah, di hari-hari tersebut itu adalah itu bisa jadi di hari-hari di tanggal-tanggal penting itu realisasi dari visi kita ini bisa dimasukkan di situ. Oke, nggak betul? Nah, ya begitu. Oke, jadi terus sebelum sesi ini saya tutup, tadi ada tambahan untuk visi kita, yaitu tadi apa? Mewujudkan iman dan takwa. Jadi terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, terwujudnya lulusan yang beriman takwa, dalam takwa, unggul dalam prestasi. Yang pertamanya beriman dan bertakwa. Terwujudnya lulusannya beriman dan bertakwa. Konkret Pak Menteri, ini kalau saya bisa mengusulkan, jadi tambahan sebuah kata, terwujudnya lulusan yang bertakwa, unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi. terwujudnya Lulusan yang bertakwa, unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, santun dalam informasi, berbudaya nasional dan peduli lingkungan. Sama. Peduli lingkungan. Saya kira mungkin itu tambahan lebih lengkap dan satu paket. Lulusan yang all semuanya. Nah, oke. Dari diskusi ini luar biasa, akhirnya kita bisa merumuskan visi yang baru ya. Ini bisa kita yang baru ya, gitu ya. Nah, jadi visi kita yang dulu ini sudah bagus, tapi ada lagi visi dari diskusi ini menemukan yang lebih sempurna, lebih perfect. Jadi kita sepakati terbentuknya atau terwujudnya lulusan yang bertakwa. Nah ini kata bertakwa tadi, kita identitas kita sebagai orang Antasari tadi, santri tadi. Terwujudnya lulusan yang bertakwa, unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, santun dalam informasi, berbudaya nasional dan peduli lingkungan. Setuju? Visi kita ini ya, yang baru ya. Dari diskusi, oke, luar biasa. Matur nuwun Bapak Ibu atas waktunya, atas ide-ide cemerlangnya dalam membersamai saya, dan juga kita coba untuk tadi membedah visi-visi kita. Ternyata ketemu sesuatu yang sudah kita lakukan sebenarnya, tapi belum dituliskan secara rinci di visi kita. Tadi kita tambahkan dan akhirnya kita sepakat untuk memiliki visi yang baru. Begitu Mas Agung sebagai pengajar praktik. Monggo saya kembalikan dengan. Ya, terima kasih, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Pak Madi.
dan juga dari hasil diskusi dari keaktifan teman-teman Bapak Ibu guru SMPN Satuan Dosari ini luar biasa. Saya hanya sedikit menambahkan karena yang di depan tadi sudah lengkap sekali. Yang pertama Bapak Ibu, sumber daya itu biasanya ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kadang-kala yang terbuka itu kita nggak nyadari, apalagi yang tertutup. Ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, apalagi yang tertutup, berarti kita butuh menggali nih. Kita butuh gali nih. Caranya gali gimana? Ya seperti ini sesinya. Akhirnya apa? Ketika Pak Made berusaha menggali dari sesi diskusi ini, akhirnya ketemu nih beberapa sumber daya yang nampak tapi tidak terlihat. Itu. Selanjutnya terkait dengan visi dan misi Bapak. Visi ini adalah sesuatu hal yang besar, yang akan jauh lebih besar. Ini loh, yang besar. Hampir bisa dibilang ini tujuan akhirnya. Tujuannya sekolah ini didirikan, sekolah ini berjalan. Ini ada di visi. Pelaksanaannya di mana? Sebenarnya ada di misi. Nah, dari visi ini pun kita bisa membedah dengan lebih luas lagi. Hari ini sudah kita temukan ada sedikit perubahan dari visi baru SMPN Satuan Dosari. Terwujudnya lulusan yang bertakwa, unggul dalam prestasi, cerdas dalam teknologi, santun dalam informasi, berbudaya nasional dan peduli lingkungan. Keren gak sih visi ini? Besar. Bahkan ketika kita menjangkau kata-kata itu dengan kegiatan, hampir saja tidak mungkin. Tapi kita bisa mengecilkan Bapak Ibu. Kita bisa membaginya. Dari mana kita baginya? Kita bagi menjadi sebuah visi. Dari visi itu nanti akan ketemu goal-goalnya, akan ketemu kegiatan-kegiatannya. Sebagai contoh yang paling awal, kita ingin lulusannya SMP 1 Dosari ini bertakwa, beriman dan bertakwa. Yang dilakukan apa? Nah, berarti ada disebutkan di misi. Ditambah lagi ada kegiatan pendukungnya sehari-hari, termasuk tadi apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Ada pembiasaan baik di pagi hari ataupun di siang hari. Pelaksanaannya siapa? Apa cukup anak-anak saja yang melakukan? Nah, berarti ini juga membutuhkan Bapak Ibu gurunya juga ikut melakukan. Ternyata masih dibutuhkan lagi, kita butuh nih kolaborasi dengan orang tua. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi ketika kita mulai membedah dari visi yang hanya dari beberapa kata yang bahkan terlihat bagus itu, kita akan menemukan banyak hal dari situ. Itu yang terjadi, dan itu semuanya sudah terjadi di diskusi ini. Ini saya apresiasi banget nih sama Pak Made. Ternyata dari apa yang sudah beliau lakukan dalam memandu diskusi ini, akhirnya bisa menggali banyak sumber daya. Ini luar biasa sekali. Jadi ini saya sedikit cerita, nggak apa-apa ya Pak Bu ya. Dari beberapa bulan terakhir ini saya lumayan berkeliling nih ke sekolah-sekolah lain. Nah, ternyata banyak sekali disabilitas yang saya bisa ambil, dan juga saya bagikan ke teman-teman ketika saya pendampingan ke salah satu sekolah. Saya tertarik dengan salah satu programnya kemarin yang ada di SMPN 3 Dosari, yang ada di Berangkal. Kalau kita lihat Pak, Berangkal itu tinggi, jauh. Tapi saya tertarik dengan salah satu program di sana yang menerapkan kewirausahaan dan juga kolaborasi antara sekolah dan lingkungan sekitar dalam pembelajarannya. Jadi saya tanya nih kemarin sama Mbak Yuni, satu angkatan dengan Mas Made, Mbak, yang pernah dilakukan apa sih terkait dengan pembelajaran yang melibatkan lingkungan? Nah, ternyata di Berangkal itu ada pengrajin bambu, sederhana sekali kan terlihatnya, pengrajin bambu. Anak-anak
anak-anak itu diajak ke sana, diajak lihat, ini loh pengrajinan bambu, cara buatnya seperti ini, cara pemasarannya seperti ini. Terus anak-anak digali lagi, kalau produk ini dibuat lebih baik lagi, atau mungkin dengan cara pasarannya yang hanya pada waktu mungkin pasaran dibawa ke pasar, ada punya alternatif lagi nggak? Itu luar biasanya anak-anak itu bisa menggali loh. Itu sih. Terus kemarin dari diskusi juga, saya juga bisa menyimpulkan kemarin ada salah satu seorang ibu guru yang mengajar ekonomi. Pak, saya ini sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis lingkungan. Loh, apa Bu? Contohnya, anak-anak kemarin saya ajak, karena di sini jauh ke pasar, saya ajak ke toko untuk survei harga, untuk melihat harga, terus bisa menghitung kalau ini belanja modalnya seberapa. Saya kurang tahu sih sebetulnya ekonomi, tapi yang terjadi jelasnya beliau melibatkan lingkungannya, lingkungan yang ada di sekitar untuk basis pembelajarannya. Itu yang luar biasa, saya apresiasi sekali. Dan mungkin ini saya mau cerita loh, itu yang terjadi di Berangkal. Mungkin nanti ada beberapa yang bisa diadopsi yang baik untuk dijadikan sebagai tambahan di SMPN 1 Arjosari. Harapan saya dari visi itu tidak hanya kata-kata yang indah, tapi ada banyak aksi nyata yang bisa kita lakukan di sana. Itu harapan saya. Ya, ini luar biasa. Untuk itu bambu, malah sini diinovasi. Tidak hanya apa itu namanya tembok, semit, tidak. Sekarang itu dibuat. Saya juga beli. Ternyata hebat, bagus sekali. Itu dibuat rak-rakan, tombol-tombol kecil itu dibuat rak-rakan. Terus untuk berandang, bawang, cabai. Nah kemarin waktu 17 Agustus itu sudah dijual, luar biasa. Belum ada 2 jam habis yang ada berandang. Saya juga beli. Saya katakan di rumah berandang bawang, cabai tidak busuk, malah berandangnya bagus, kering-kering, bawangnya, cabainya tidak ada yang busuk selama 1 minggu. Ini proyeknya Mas. Ya, yang ini kan jadi mereka itu juga kunjungan ke tempat bambu, ke pengrajin bambu di daerah Pagutan. Terus mereka juga melihat prosesnya, terus beli produknya sama mereka, karena itu kan 10.000 dapat 3 Mas. Terus sama guru ini berikan ini inovasi, digambar, dicat, diperlis, demikian rupa. Pas pameran Agustusan dijual harganya itu Bu 20.000. Nah 20.000 berarti 2 kali lipatnya kan? Nah itu 20.000, malah kepengen saya tidak dicat, saya nggak mau dicat, tidak mau diapa-apa, biar murni. Ini Bu yang luar biasanya kenapa? Ini tadi kan dari awal saya bilang Bu, sebenarnya di samping kita, di sekitar kita itu banyak banget sumber daya, dan bahkan kita sudah melakukannya. Itu ternyata ketika kita gali lebih lagi Bu, wah ini mungkin kayaknya butuh durasi jam tambahan berdiskusi nanti. Jadi harapan saya dari apapun yang ada di SMP 1 Arjosari, saya sudah melihat semua hal luar biasa sudah terjadi. Yang sekarang dikerjakan itu malah dari ngarang sepet apa ya? Ya, sabar. Boneka, ada tanamannya, bagus kok. Yang lebih bagus lagi adalah kita bisa memanfaatkan kekurangan dari anak-anak untuk membuat pondok. Jadi anak-anak yang jauh rumahnya kita tempatkan di sini ada asramanya. Asramanya tidak cuma asrama atau, tapi mereka diberi keterampilan mengolah jamur. Dan kemarin tahun 2021 kita sudah sampai inovasi publik di tingkat nasional tahun 2025. Jadi itu lebih canggih lagi justru sebenarnya. Boleh dikembangkan lagi lebih canggih seperti itu. Jadi makanya tadi padahal saya sempat melihat ya Pak Bu, dari awal itu SMP Arjosari itu ada pondoknya kemarin. Sampai hari ini kan masih ada dan itu aktif kan. Ditambah lagi kalau Wong Josari itu terkenal di sana lagi lahir di sekitar ngaji. Iya. Nah makanya pas ini tadi saya juga melihat itu divisinya sekolah ini tadi. Kok ada yang kurang, ada apa gitu kan. Nah akhirnya kan kita bisa ketemukan
Kekurangannya ternyata ada satu atau dua kata yang benar-benar bahkan kita sendiri sudah melakukannya, tapi kita lupa. Selain itu karena ya ilmu itu kan ya memang kadang perlu ditambah dan dibaca kita baru bisa memasukkan tahu tapi gimana masuknya itu. Ini harapan kami hari ini sudah ada lokomotifnya luar biasa hebat. Ada dua Bu di sini, ada Bu Karya dan juga Pak Made. Harapan saya nanti dari Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa menjadi lokomotif selanjutnya di dunia pendidikan kita. Mungkin sedikit dari saya sampai di situ aja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang kata. Sekali lagi saya mohon maaf apabila di sesi kali ini, di sesi diskusi kali ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.